Ibadah Minggu Advent yang ketiga dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa setiap kita. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh mengucap syukur, berterima kasih jikalau hari ini kita boleh kembali datang beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah saat kita menyembah Dia, saat kita memuji namanya, kita rasakan hadirat Tuhan, kita tinggikan Dia. Saatku menyembahmu. Ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kita katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, biarlah saat kita menyembah Engkau Tuhan, saat kita memuji, meninggikan nama-Mu, hanya nama-Mu saja yang kita tinggikan. Biarlah ibadah hari ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mengucap syukur, berterima kasih sekali lagi Engkau berikan kepada kami tubuh sehat untuk kami kembali datang beribadah. Tuhan, tidak terasa kami sudah memasuki di bulan Desember, di Minggu Advent yang ketiga. Ya, Tuhan yang mau tetap sertai kami, Tuhan yang mau tetap berikan kepada kami sukacita dan pengharapan yang hanya daripada-Mu saja. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Seorang anak telah lahir di dalam hidup kita. Dialah juru selamat kita. Dialah penasehat yang ajaib. Kita pujikan pujian ini, seorang anak telah lahir. Kita persiapkan hati kita untuk mengakui setiap dosa kesalahan yang sudah kita perbuat. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir. anak telah Lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Biarlah musik tetap menyanyikan pujian ini. Saya memberikan kesempatan kepada setiap jemaat untuk berdoa secara pribadi. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mengetahui setiap hidup kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang sedang kita perbuat. Biarlah hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir buat kami. Terima kasih kami boleh memanggil Engkau seorang Bapa. Engkau juru selamat kami. Ini setiap doa kami Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan
yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami jikalau hidup kami seringkali mendukakan hati-Mu. Jikalau hidup kami tidak sesuai dengan firman Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ini setiap doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita bersama seluruh umat percaya, kita mau mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari anak Yesus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tidak terasa mungkin sekitar 2 minggu lagi kita akan merayakan hari Natal. Mungkin Natal tahun 2020 ini beda dengan Natal-Natal di tahun sebelumnya. Tetapi biarlah sukacita dan pengharapan itu tidak hilang dari hidup kita ya jemaat ya. Mari kita sambut Dia, mari kita puji namanya dengan penuh sukacita dan semangat kita pujikan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan ya, puji Hosana, mulia namanya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Emil John. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di dalam hidup kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau terus menyembah Dia, kita mau terus meninggikan namanya. Kalau ku hidup. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, Yesus Kau kebenaran. Kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam kenal, saya Pendeta Emil. Terima kasih Gereja Kristus Kalam Kudus Kupang Jaya memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Adalah suatu kehormatan, ini adalah suatu kebanggaan dan juga suatu kesempatan bagaimana suara Tuhan dinyatakan melalui ibadah ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Apa yang kita lakukan pada saat ini sungguh berkenan pada Dia, karena kita mau mendengarkan sabdanya yang luar biasa itu. Baik, sebelumnya mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan menolong kami semua untuk hadir dalam ibadah online ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, sehingga sungguh kami boleh mengalami kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mendengar sabda Tuhan yang menjadi landasan kehidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tema khotbah pada hari ini adalah berjaga-jaga dan waspada. Dan pembacaan firman Tuhan yang kita baca itu sungguh tepat adanya. Mari kita membaca. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga, atau kita sedang tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berbagailah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang memasuki minggu Advent yang ketiga. Ya, Advent itu artinya kedatangan. Pada zaman Perjanjian Lama, orang menantikan kedatangan Yesus yang pertama, dan itu sudah digenapi. Dan kita sekarang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kita sebagai orang-orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya kepada kita semua, orang-orang yang dikasihinya, dan Dia akan menjadi hakim bagi orang percaya dan orang tidak percaya. Nah, jemaat di Tesalonika ini, ya, kalau kita lihat peta, Tesalonika itu sekarang itu ada di negeri Yunani, ya. Ada di negeri Yunani, dan kota Tesalonika itu suatu kota yang maju, kota pelabuhan, jalur perdagangan, ya. Dan di sana sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani. Dan kota itu adalah kota yang makmur. Banyak orang asing datang ke sana. Dan oleh karena itu
jemaat Tesalonika itu terdiri dari orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang non-Yahudi. Jadi beragam, sangat beragam jemaatnya. Dan jemaat inilah jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudara. Dan tentang kedatangan Tuhan Yesus, jemaat ini sangat merindukan dengan segera kedatangan Yesus yang kedua kali. Paulus mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika 2 kali. Dan dua-duanya surat kepada jemaat Tesalonika itu adalah tema utamanya tentang eskatologi, saudara-saudara. Tentang hari-hari yang akan datang. Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tentang bagaimana Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita orang-orang percaya untuk mendapatkan persekutuan dengan Bapa di surga kelak. Nah, ini suatu yang luar biasa. Sesungguhnya setiap orang harus dengan keyakinannya peduli dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya, apakah saudara peduli dengan Yesus yang akan datang kedua kalinya? Apakah kita semua sungguh-sungguh memikirkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu? Karena ini sangat penting, bagian dari iman kita. Bagian dari apa? Kepercayaan kita. Kita harus peduli dengan kedatangan Yesus. Bukankah ini juga ada di dalam pengakuan iman rasuli? Kita selalu mengucapkannya tiap minggu, bukan? Bahwa dia mati, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke surga. Tapi dia akan datang lagi yang kedua kalinya kepada kita semua. Dan ini suatu kepercayaan yang kita ucapkan terus menerus dalam kehidupan kita dalam berjemaat. Tetapi pertanyaannya, apakah itu cuma diucapkan saja, tapi apakah menjadi bagian dari keyakinan kita bahwa memang Yesus akan datang kedua kali dan kita sungguh peduli. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, jika engkau sungguh peduli akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka engkau harus berjaga-jaga dan waspada. Nah, ini ya. Mengapa harus berjaga-jaga dan waspada? Dalam Tesalonika 5 ayat 1-3 itu setidaknya ada 3 alasan mengapa harus berjaga-jaga dan waspada. Lalu ayat selanjutnya ayat 5-11 itu Rasul Paulus menyatakan bagaimana kita harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus waktu dia mau datang ke dunia. Jadi bagian yang pertama itu kita harus berjaga-jaga dan waspada. Mengapa? Lalu dilanjutkan bagaimana kita harus hidup dalam saat kita berjaga-jaga dan waspada. Oke, kita mulai dengan bagian yang pertama. Berjaga-jaga dan waspada. Mengapa? Ayat yang pertama. Ya, dikatakan tetapi zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Artinya apa, saudara? Jemaat Tesalonika dengan yakin dan percaya kedatangan Tuhan Yesus itu ya pasti terjadi, tetapi tidak tahu kapan. Ya, itu dikatakan tentang zaman. Zaman ini bahasa Yunaninya kronos, harinya, tanggalnya nggak tahu. Ya, harinya, tanggalnya tidak tahu. Tidak ada yang tahu, mereka sadar betul sehingga Rasul Paulus tidak perlu mengingatkan lagi ya, supaya orang tidak mengira-ngira lagi, supaya orang tidak lagi memprediksi kapan-kapan, enggak. Orang-orang di Tesalonika tahu bahwa tentang kronos, tentang harinya, tentang jamnya, tentang bulannya, tahunnya, mereka sudah tahu. Itu tidak ada orang yang tahu. Tidak ada, tetapi mereka berjaga-jaga karena itu pasti akan tiba. Nah, tapi bukan hanya tentang kronos, dikatakan sini tentang zaman dan masa. Ada kronos, masa itu dalam bahasa Yunaninya adalah kairos, saatnya. Wah, ya. Jadi saatnya pasti datang dan ini tidak berulang. Kalau Yesus sudah datang tidak bisa ditunda lagi dan tidak bisa diulang lagi. Ya, kairos itu berarti sesuatu yang saatnya terjadi ya terjadi dan tidak bisa diulang. Nah, seperti itu. Kalau kronos hari tanggal jam ya, hari tanggal jam. Tetapi saatnya kairos
dalam ini diterjemahkan masa itu kalau sudah tiba tidak akan terulang lagi. Tuhan Yesus datang satu kali menghakimi seluruh isi dunia. Tetapi hati-hati saudara-saudara, ya. Banyak orang tentang zaman dan masa ini, tentang kapan, tentang jamnya, tentang waktu, tentang tahun. Sudah banyak terjadi orang meramal dan semua gagal, tidak terbukti. Ya, tidak terbukti. Tahun sekian, tahun 2000, tahun 2012 atau kapan ya, itu sudah banyak orang meramal, ternyata tidak terbukti. Karena memang tidak tahu saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memberikan keterangan tentang hari dan jamnya, tanggalnya, tahunnya, tidak. Tetapi tentang masa, tentang kairos, ya, ada seorang sarjana yang nama sarjana teologi, seorang ahli teologi pada abad kedua yang namanya Origen, dia berkata demikian, ya, tentang saatnya nanti jika Yesus datang kedua kali itu akan berulang-ulang. Waduh, ya, banyak orang kaget juga, kok begini nih Pak Origen ini ngomongnya maksudnya apa? Ternyata dia punya pendapat, ya. Origen ini berpendapat kedatangan Tuhan Yesus pada saatnya nanti, pada masanya nanti, kairosnya itu, dia datang bukan secara fisik, dia datang secara rohani. Dan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Waduh, ya. Dia berkata gini, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bukan secara fisik, satu kali selesai, semuanya tidak. Tetapi dia datang secara rohani kepada orang-orang saleh sepanjang waktu. Jadi dia datang lagi kepada orang-orang saleh. Itulah makna kedatangan Tuhan Yesus katanya. Dan pada suatu kali, jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang berdosa, itu akan masuk neraka. Gitu ya. Tetapi neraka itu tidak bersifat kekal. Jadi orang-orang ini cuma dimurnikan, cuma dibersihkan. Pada saatnya dia akan dipulihkan. Jadi Pak Origen ini berkata demikian, pada saatnya semua akan kembali ke awal. Waduh, ya. Teologianya ini disebut apa? Disebut apokatastasis ton panton. Semuanya akan kembali ke awal. Jadi semuanya pada dasarnya akan selamat. Semuanya akan dipulihkan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan Yesus datang secara fisik saudara, dapat dilihat, orang-orang dapat melihat kedatangannya sebagaimana dia naik ke surga. Aku akan datang lagi ke dunia ini, dapat dilihat dengan mata oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan satu kali tidak akan diulangi lagi. Wah, luar biasa bukan? Satu kali tidak diulangi lagi artinya apa? Jika Yesus sudah datang, maka segalanya berakhir. Orang yang sungguh percaya akan dikumpulkan bersama Bapa di surga, tetapi orang yang tidak percaya akan masuk neraka, selama-lamanya dihukum. Nah, itu kepercayaan kita saudara-saudara, ya. Jadi Yesus datang satu kali dan tidak akan berulang. Kita harus ingat itu. Oleh karena kita harus berjaga-jaga dan waspada. Lalu yang kedua, ya, hari Tuhan pasti dan tiba-tiba datangnya. Kedatangan Tuhan Yesus itu bersifat pasti dan tiba-tiba. Tidak ada pengumuman dulu, tidak ada. Sesuatu yang pasti tapi tiba-tiba. Dan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu berkata apa? Aku akan datang segera. Waduh, ya, aku akan datang segera, tapi tidak tahu kapan. Tapi segera, karena di hadapan Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Artinya Tuhan itu tidak di dalam waktu. Allah itu adalah pencipta waktu. Sebelum ada waktu, Tuhan sudah ada. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan dia tidak berada di dalam waktu, saudara-saudara. Jadi apa? Dia akan datang segera. Pada saatnya tiba, dia akan datang. Tidak ada pengumuman, bersifat pasti dan tiba-tiba. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya dan saudara harus berjaga-jaga dan waspada.
Nah, ayat yang 3 berkata demikian. Apabila ada orang mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Dalam dunia ini banyak orang mengatakan, Yesus datang. Ya kita nggak tahu, tapi sekarang ya aman-aman aja nih. Ya oke-oke saja. Ada pandemi ya oke lah, sebentar lagi vaksinnya datang gitu ya. Dulu kita penuh dengan kekhawatiran, wah vaksinnya, obatnya tidak ada. Sekarang muncul kabar vaksinnya sudah ditemukan, obatnya banyak ya. Ada treatment, angka kematian menurun. Lalu orang timbul lagi sesuatu dalam hatinya, wah ini kita bisa atasi. Dan setiap zaman itu ada masa-masa pandemi. Zaman kita adalah pandemi COVID-19. Oke saja kok sekarang. Hati-hati ya, hati-hati jika engkau peduli dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka harus berjaga-jaga dan waspada. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh menganggap enteng masalah ini. Kita tidak boleh anggap sepele, saudara-saudara. Jadi mengapa harus berjaga-jaga dan waspada? Karena Yesus pasti datang kedua kalinya dan tidak akan diulang. Dia akan datang tiba-tiba dan perhatikan hidupmu. Ya, jangan dianggap aman-aman saja, tetapi sungguhnya hidup kita adalah hidup di mana kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Berjaga-jaga dan waspada. Ayat selanjutnya kita akan bahas bagaimana orang Kristen berjaga-jaga dan waspada. Ini penting saudara, ya. Yesus pasti datang. Kita tidak tahu hari, tanggalnya, saatnya kita tidak tahu. Tetapi kita harus hidup, menghidupi hari-hari ini, menghidupi tahun-tahun kita, menghidupi waktu-waktu kita berdasarkan kepercayaan Tuhan Yesus pasti akan datang. Nah, bagaimana ya? Bagaimana? Ayat 4, ayat 5, ayat 7, ayat 8 mengatakan kita harus hidup dengan bertanggung jawab. Perhatikan saudara, dalam ayat 4, 5, 7, 8 kita memperoleh status, kita diberi status sebagai anak terang. Orang percaya diberi status anak terang. Dan orang yang tidak percaya disebut gelap. Kita adalah anak siang. Orang yang tidak percaya adalah anak malam. Nah, ini ada artinya saudara. Kita diberi status sebagai anak terang. Artinya kita memiliki kualitas ilahi. Kita harus menunjukkan kualitas ilahi di dalam hidup kita ini saudara-saudara. Ini penting karena status kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Kita adalah anak-anak terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Dia adalah sang ilahi Allah. Ya, dia adalah terang dunia, akulah terang. Dan kita adalah anak-anak terang. Artinya pengikut Yesus disebut anak-anak terang. Perhatikan saudara, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ini, yang pertama-tama diciptakan adalah terang saudara. Benar? Ya, hari pertama adalah terang. Terang itu suatu simbol. Simbol kehidupan dan simbol berkat saudara. Kita harus tahu sebagai anak-anak terang. Kita adalah orang-orang yang hidup dan harus menjadi berkat bagi orang lain. Terang adalah simbol kehidupan. Memungkinkan suatu kehidupan ada. Tidak ada terang, tidak ada kehidupan. Dan juga simbol berkat. Bayangkan saudara, di Indonesia ini hampir ya, belum 100%. Hampir 100% sudah dialiri listrik. Tapi ada bagian-bagian tertentu tidak dapat listrik. Saya bisa bayangkan pada saat listrik memasuki desa mereka, memasuki rumah mereka, ada sukacita yang luar biasa. Dan ini saya alami, kita alami jika listrik mati misalnya ya. Kita pasti langsung, listrik mati, semuanya sedih, mukanya langsung kayak muka pepaya begitu ya. Tetapi begitu listriknya nyala, semua bersukacita. Wah, mukanya langsung bersinar. Ya, terang, membawa berkat, membawa kehidupan. Kita harus bertanggung jawab dengan status
yang kita punya sebagai anak-anak terang. Yaitu apa? Menunjukkan kualitas ilahi kepada dunia. Kita harus menunjukkan bahwa Allah itu ada dalam hidup kita. Bahwa terang ini adalah bagian dalam hidup kita. Ya, sebaliknya anak kegelapan, yaitu orang yang belum percaya. Mereka tuh menunjukkan kepada apa? Kualitas iblis. Iblis itu adalah gelap, itu adalah simbol kematian dan kutuk, saudara-saudara. Jadi kita harus bertanggung jawab, kita anak terang, bukan anak kegelapan. Dan juga dikatakan kita adalah anak siang, lawannya anak malam. Orang percaya dikatakan anak siang. Artinya apa? Hidup kita harus transparan. Siang membuat orang bisa melihat kehidupan kita seutuhnya. Orang Kristen dilihat, saudara. Orang Kristen diperhatikan dan orang Kristen itu transparan, ya. Anak siang tidak ada yang ditutup-tutupi. Oh, anak siang itu harus hidupnya otentik. Lawannya anak malam, tidak jelas, munafik. Nah, karena ada yang ditutup-tutupi. Pura-pura baik tapi jahat itu banyak. Tapi jangan sampai kita anak-anak siang pura-pura baik tapi jahat. Kita kalau memang baik-baik tunjukkan dengan penuh keyakinan. Kita anak-anak terang, kita anak-anak siang, kita harus transparan dan otentik. Hidup kita adalah hidup yang dilihat banyak orang, dan begitu orang melihat kehidupan kita, orang terberkati, saudara. Amin. Itulah kualitas ilahi. Yesus sang terang itu datang ke dalam dunia yang gelap ini untuk membawa berkat keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia apa? Memasuki terang ilahi, bukan lagi berada di dalam dunia yang gelap ini. Jadi yang pertama, bagaimana orang Kristen berjaga-jaga dan waspada? Engkau harus hidup dengan bertanggung jawab sesuai dengan statusmu, yaitu sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang. Yang kedua, saudara, hidup berbeda dengan dunia. Ya, ini ada kelanjutannya, ayat 6 dan ayat 7. Dikatakan, jangan engkau tidur, tapi harus sadar. Kebalikannya, orang yang tidak percaya, mereka tidur dan mabuk, saudara. Ya, ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk pada waktu malam. Jadi ada suatu kontras, ada suatu perbedaan, ya. Kita harus berani berbeda, dan kita bukan hanya berani, seharusnya memang harus berbeda. Tidur itu, saudara, kalau kita baca firman Tuhan, itu adalah gambaran dari kata mati, saudara. Ya. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah anak terang, hidup, saudara. Kita adalah anak siang, dapat dilihat bergerakan kita. Itulah orang yang hidup. Jadi engkau jangan tidur. Kita adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang menunjukkan vitalitas. Lain dengan dunia. Mereka dikatakan tidur. Pada dasarnya mereka memang belum memperoleh keselamatan. Pada dasar mereka adalah mati, saudara. Ya, orang mati tidak berguna, tetapi orang hidup akan berguna. Dan kita harus peka. Dan ini menunjukkan apa? Sesuatu yang bersifat rohani juga. Bahwa kita orang yang hidup, yang sudah mendapatkan kehidupan itu, peka dengan dosa. Orang yang tidur, mereka tidak peka dengan dosa. Orang percaya, anak-anak terang, anak-anak siang, kita yang hidup ini, bangun, kita bisa peka dengan dosa. Artinya apa? Kita tahu ini tidak boleh dibuat, ini boleh dibuat, itu jangan, ini baik. Harus peka, saudara. Dengan begitu ada perbedaan yang jelas antara orang percaya dan orang tidak percaya. Anak-anak Tuhan dengan anak-anak iblis, itu harus dibedakan dan memang harus berbeda. Jadi kita peka dengan dosa, saudara. Orang yang hidup di dalam Tuhan jangan sekali-kali menganggap enteng tentang dosa. Nah, ini ada makanan.
makanan India yang namanya itu sangat menarik bagi saya. Namanya makanan itu, dan makanan ini sangat populer di India bagian selatan khususnya, itu nama makanannya masala dosa. Wah, ya, masala dosa. Jadi makanan ini begitu populer, begitu menyenangkan, ya. Tetapi bagi kita, ya, masalah dosa itu dalam kata bukan makanan ya, dosa itu jangan sampai terjadi. Kita harus peka, saudara-saudara. Kita jangan bermasalah dengan dosa. Memang dosa itu nikmat. Semakin dinikmati, semakin kecanduan, semakin bergantung ya. Tapi anak-anak terang, kita jangan tidur. Anak-anak siang, kita berjaga-jaga dan waspada. Kita peka terhadap yang namanya masalah dosa. Jangan dilakukan, saudara-saudara. Lain dengan yang tidur, orang yang belum selamat. Mereka tidak sensitif. Baru-baru ini kita mendengar banyak pejabat-pejabat ya di negeri ini terlibat korupsi. Wah, itu tidak peka dengan masalah dosa. Mereka tidak takut akan Tuhan. Dan ini bukan yang melanda orang yang tidak percaya, saudara. Ironisnya banyak juga orang yang mengaku Kristen terlibat dalam masalah-masalah seperti ini. Masalah korupsi, masalah yang lain-lainnya, percabulan, kecemaran, ya, hawa nafsu. Apa bedanya orang Kristen dan dengan bukan Kristen kalau sama-sama melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan, tidak peka dengan masalah dosa. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 4, bagaimana orang Tesalonika harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya hidup kudus. Hidup kudus artinya apa? Terpisah dari cara hidup dunia. Kudus itu berarti suci, yes, tapi juga dipisahkan dari yang tidak kudus. Kita hidup dalam dunia ini, tapi hidup kita harus hidup kudus. Perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita harus berbeda dengan dunia ini. Ya, pasal 4 dengan jelas mengatakan, janganlah engkau hidup dengan cabul, janganlah engkau hidup dalam hawa nafsu, janganlah hidup dalam kecemaran. Itu adalah bagian dari dunia. Tetapi engkau harus sadar, lawannya mabuk. Sadar artinya bisa berpikir, bisa menimbang, bisa mencerna, ya. Yang mabuk tidak bisa berpikir, tidak bisa menimbang. Mereka tidak bisa mencerna firman Tuhan. Bagaimana bisa mendengar firman Tuhan dalam keadaan mabuk? Wah, ya ini masalah. Banyak orang ya di kampung saya ini, wow, kalau mau khotbah kadang minum dulu, ya minuman keras. Supaya apa? Supaya berani katanya. Waduh, gimana ini? Masalah ini ya, masalah dosa ini. Orang mau berkhotbah hendaknya dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang memberitakan firman Tuhan hendaklah dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga hidupnya adalah hidup di dalam kekudusan. Ya, jangan sampai masalah dosa ada dalam hidupmu. Jangan sampai masalah dosa mempersulit hidupmu. Jangan sampai masalah dosa meruntuhkan, merusak imanmu. Yang ketiga, bagaimana berjaga-jaga dan waspada? Ayat 8 berkata, tetapi kita, orang percaya yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, tidak mabuk ya, baiklah kita sadar, kita berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi bagaimana kita berjaga-jaga? Kita harus mengenakan perlengkapan rohani. Yang pertama, berbaju zirahkan iman. Ingat saudara, firman Tuhan berkata, musuh kita bukan sesama manusia. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, iblis saudara, yang mengaum-ngaum hendak menerkam kita.
Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh peduli dengan datangan Tuhan Yesus, hendaknya engkau mengenakan perlengkapan rohani. Yang pertama di sini dikatakan berbaju zirahkan iman, baju perang, ya, iman. Kalau zaman sekarang ini rompi anti peluru, ya, orang nembak ada rompinya tidak mati. Nah seperti itu, iblis itu menyerang kita saudara dengan senjata-senjatanya. Oleh karena itu baju zirah iman itu sangat penting. Iblis itu menyerang dengan kita apa? Dengan yang namanya keraguan. Dengan namanya kekhawatiran. Dengan namanya kegalauan. Dengan namanya ketakutan. Saudara-saudara, apakah engkau meragukan firman Tuhan? Nah ini banyak orang ya, banyak orang meragukan firman Tuhan yang dia baca. Contohnya saudara, contohnya ini ya, contohnya. Jika engkau marah, jangan sampai matahari terbenam, artinya cepat diselesaikan. Firman Tuhan itu perintah saudara. Ya, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya? Jika kita marah, cepat-cepat selesaikan, atau kita tunda? Karena banyak juga orang yang berpikiran, gak bisa langsung, ya tunggu sehari 2 hari, ya 3 hari 4 hari, bertahun-tahun, ada juga. Coba kalau memang tidak ragu dengan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu. Sesegera mungkin menyelesaikan masalah. Tetapi banyak orang marah sampai mati saudara. Benci sampai mati, dendam sampai mati. Wah ini berarti senjata iblis tembus saudara. Membuat hidupnya tidak bahagia. Ya, banyak orang ragu-ragu melakukan firman Tuhan. Jika engkau marah, jika engkau dendam, jika engkau benci, ya, jangan sampai matahari terbenam. Artinya cepat selesaikan. Karena ini adalah senjata iblis. Kita tidak mau senjata iblis itu melukai hidup kita. Tapi dengan percaya, dengan tidak ragu dengan melakukan firman Tuhan, maka kita akan bisa mengalahkan iblis. Kekhawatiran, firman Tuhan berkata, jangan engkau khawatir. Ya, artinya apa? Yang namanya kekhawatiran itu, yang namanya keraguan, yang namanya kegalauan, ketakutan dan sebagainya itu memang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi itu dipakai iblis untuk apa? Menggelisahkan, untuk mengalahkan iman kita. Dengan iman kita kalahkan yang namanya keraguan, yang namanya kekhawatiran. Ya, kita menguasai kekhawatiran, bukan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi jangan kau khawatir, artinya apa? Dengan iman saudara, dengan iman kita percaya Tuhan menyertai kita. Banyak orang galau dengan masa depannya. Yang muda-mudi yang belum punya pacar, yang belum punya pasangan galau. Ya, dengan yang belum bekerja galau. Banyak hal galau dengan masalah ekonomi dan lain-lain sebagainya. Ya, inilah senjata iblis untuk menyerang kita. Tetapi Efesus 6 ayat 17, kenakanlah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Senjata untuk melawan si iblis. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus juga mencontohkan kepada kita untuk melawan iblis harus dengan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia, tanpa ragu, tanpa khawatir. Lakukan firman Tuhan, maka kita akan mengalahkan iblis dan iblis akan lari dalam kehidupan kita. Jadi kita akan bisa menguasai yang namanya kegalauan, kekhawatiran, keraguan, ketakutan. Tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kenakanlah kasih, berani berkorban untuk sesamamu. Hidup ini ya bukan untuk hidup kita sendiri, tapi kasih khususnya dalam berjemaat, dalam berumah tangga itu harus berani berkorban. Kasih itu harus diwujudkan kepada sesama kita. Lalu berketopongkan pengharapan keselamatan, artinya jaminan keselamatan yang andal. Ya, kita harus apa? Memakai ketopong keselamatan, artinya ini jaminan kita, saudara. Kepala ini masalah yang sangat sensitif kalau terjadi kecelakaan atau terkena serangan. Tapi dengan ketopong keselamatan itu kita tahu bahwa jaminan keselamatan itu kita pegang dengan erat dan tidak akan lepas. Karena Tuhan sendiri yang memasangkan ketopong keselamatan itu.
Jaminan keselamatanmu adalah Roh Kudus. Engkau sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sehingga keselamatan yang ada padamu, ada padaku, pada kita orang percaya tidak akan pernah hilang. Yang keempat saudara, bagaimana kita harus hidup waspada dan berjaga-jaga. Ayat 9 dan 10, dengan bersukacita. Sekarang memasuki Advent yang ketiga, bukan? Yang kita nyalakan lilinnya adalah lilin merah muda. Nah, artinya apa? Dalam menanti Tuhan itu harus dengan penuh sukacita. Ada lilin ungu yang pertama, yang kedua juga ungu. Artinya menanti Tuhan harus dengan pertobatan, dengan hidup kudus, dengan mengampuni, ya, dengan penuh penyesalan. Tapi pada minggu ketiga diingatkan kembali. Advent, menunggu kedatangan Tuhan itu berarti dengan sukacita, saudara. Ya, ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Kita menantikan Tuhan terus dengan sukacita, karena keselamatan sudah ada pada kita. Perhatikan kata tidur di sini ya. Kata tidur di sini adalah mati. Entah kita berjaga-jaga, artinya kita masih hidup. Entah kita tidur, artinya kita sudah mati. Orang yang percaya dalam Yesus, kita mati, kita dikumpulkan langsung bersama Bapa di surga. Keselamatan kita tidak hilang. Nah ini penting ya, penting sekali. Orang yang mati dalam Kristus, keselamatannya kekal. Dan kita yang meninggal tidak akan dihukum, tetapi memasuki persekutuan dengan Bapa di surga. Artinya waspada dan berjaga-jaga. Bagaimana hidup kita bersuka cita menantikan kedatangannya. Bukan dengan muka muram, tapi diingatkan bersuka cita karena engkau sudah diselamatkan. Yang terakhir saudara, bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini. Ya, yang terakhir ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yaitu apa? Kita bersekutu dengan erat. Saat kita bersekutu dengan erat, maka kita bisa saling menasehati tanpa sakit hati. Banyak orang dinasehati sakit hati karena tidak ada persekutuan yang erat, tidak ada saling percaya. Ya, tetapi kalau persekutuan yang erat dalam suatu jemaat, dalam satu keluarga, dalam satu pergaulan orang-orang percaya, maka kita bisa saling menasehati. Gunanya apa? Untuk saling membangun dalam kerohanian dan mengokohkan iman saudara-saudara. Ya. Dan sehingga dalam hidup ini kita bisa saling menjaga satu sama lain. Karena serangan iblis itu bertubi-tubi. Tetapi kalau kita saling menasehati, saling membangun, saling mengokohkan, maka dengan iman, dengan percaya kepada Kristus, dengan kasih dan ketopong selamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu, kita bisa mengalahkan si iblis. Hidup dalam dunia ini saat menanti kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, berjaga-jaga dan waspada. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, tolonglah kami menjadi anak-anak terang, anak-anak siang yang selalu waspada, berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan tempat ini. Sungguh-sungguh peduli dengan kedatangan Tuhan. Mereka membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Tahun 2020 akan segera kita lewati. Kita akan memasuki tahun 2021. Tetapi kebaikan dan kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Mari jemaat, kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita bisa mentransfernya ataupun mengkumpulkannya di rumah kita masing-masing yang nantinya kita akan bawa ke gedung gereja. Semusim berlalu. Dengan penuh rasa syukur kita pujikan pujian ini.
Biarlah singer menyanyikan pujian ini sekali, kemudian kita sama-sama memujikan pujian ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi kita katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan, ini setiap kami sungguh mengucap syukur meskipun musim berganti musim, tetapi kebaikan dan kasih setia Tuhan selalu nyata di hidup kita. Hari ini kami membawa setiap persembahan kami. Ya Tuhan, yang mau pakai persembahan ini untuk kerajaan-Mu melalui gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Kami tidak lupa berdoa menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Ya Tuhan, yang mau tolong setiap mereka, berikan kepada mereka hikmat, bijaksana untuk dapat memikirkan apa yang terbaik untuk gereja kami ini. Berkati setiap keluarga mereka, kesehatan mereka. Ya Tuhan, yang mau sertai dan pimpin mereka. Tidak lupa juga berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Kupang Jaya. Ya Tuhan, yang mau sertai setiap guru, setiap murid. Mungkin saat ini tidak ada tatap muka, tetapi tetap belajar secara online. Ya Tuhan, yang mau tetap berikan kepada setiap guru hikmat bijaksana sehingga mereka dapat mengajar dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk negara kami, bangsa Indonesia, untuk kiranya Tuhan yang mau sertai untuk vaksin COVID-19 yang belum jelas ya Tuhan, tetapi kami mau ya Tuhan tetap terus mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan yang mau tetap sertai kami setiap
Pak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada, kiranya mereka dapat memikirkan solusi untuk negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, ini setiap kami, Engkau yang mengetahui keberadaan kami, Engkau mengetahui setiap pergumulan hidup kami. Kami mau terus memiliki pengharapan, kami mau terus memiliki kepercayaan hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita pujikan pujian doksologi, doa berkat, kemudian ditutup dengan Amen Song. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pergi memberitakan Injil Tuhan. Kita membawa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah lahir ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menjadi pengganti setiap kita. Kiranya kasih yang tidak pernah berubah, kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa, kiranya pimpinan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.